Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini sahabat yang begitu luar biasa. Bahkan sahabat Hanzalah ini mendapatkan julukan di antara sahabat yang lainnya dengan ghasilul malaikah. Seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa beliau itu dimandikan oleh malaikat? Karena ketika perang Uhud, ketika itu beliau sedang pengantin baru menikah. Kemudian di malam harinya beliau berhubungan, setelah menikah beliau berhubungan dengan istrinya. Ternyata setelah selesai berhubungan, terdengar kabar dari kejauhan bahwasanya Rasulullah mengalami kekalahan di perang Uhud, ataupun pasukan kaum muslimin di perang Uhud mulai terdesak. Maka ketika itu Hanzalah lupa bahwasanya dia belum sempat mandi wajib, mandi junub, sampai kemudian dia memakai pakaian besinya, langsung kemudian berlari ke medan Uhud, yang tidak jauh dari Madinah ketika itu, dan kemudian beliau syahid, terbunuh di padang Uhud. Dan ketika Rasulullah SAW melihat mayat beliau, maka Rasulullah melihat bahwasanya Hanzalah mayatnya sudah basah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Hanzalah ini sudah dimandikan oleh para malaikat. Maka dia mendapatkan julukan ghasilul malaikah, sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat Hanzalah berteriak di depan rumahnya. Bagaimana kita akan bahas pada hari ini takutnya Hanzalah ini terhadap sifat munafik. Apa kata Hanzalah? Berteriak di depan rumahnya, qad nafaqa Hanzalah, qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah mengatakan di depan rumahnya, Hanzalah ini sudah munafik, katanya. Hanzalah ini sudah munafik. Maka ketika dia berteriak seperti ini, seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi Hanzalah, kemudian mengatakan, wahai Hanzalah, apa yang engkau lakukan ini? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah tahu bagaimana keimanan Hanzalah yang begitu luar biasa, tidak mungkin dia menjadi seorang munafik. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya Hanzalah, kenapa engkau mengatakan qad nafaqa, engkau ini sudah munafik? Maka akhirnya Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena aku merasa sesungguhnya sepertinya aku ini ada sifat-sifat munafik di dalam hatiku. Kenapa, kata Abu Bakar? Iya wahai Abu Bakar, sesungguhnya, kata Hanzalah, kalau aku sedang bersama dengan Rasulullah SAW, dan mendengarkan kisah-kisah beliau, mendengarkan kisah-kisah tentang surga dan neraka, maka kata Hanzalah, seolah-olah aku melihat surga dan neraka itu ada di hadapan mataku. Tetapi ketika aku sudah pulang, bertemu dengan anak dan istriku, bercengkrama dengan keluargaku, maka seolah-olah apa yang dikatakan Rasulullah sebelumnya itu aku lupakan semuanya, sibuk bercengkrama dengan keluargaku. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Hanzalah, sesungguhnya aku pun seperti itu. Jadi Abu Bakar pun merasakan apa yang dirasakan oleh Hanzalah. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dirasakan oleh Hanzalah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda menjawab pertanyaan Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Hanzalah, apabila engkau selalu sama antara engkau ketika bersamaku, yaitu melihat surga dan neraka di hadapan matamu, dan ketika engkau pulang bersama dengan keluargamu, ataupun ketika engkau di pasar, ataupun dalam keadaan apapun engkau, sama perasaannya antara engkau bersama denganku ataupun tidak,
Maka kata Rasulullah SAW, la safahatkumul malaikah, kata Rasul. Wahai Hanzalah, niscaya para malaikat akan menyalami engkau di setiap jalanan. Ya, karena bagaimana keimanan dia yang selalu istiqomah. Bersama Rasul atau tidak bersama Rasulullah sama saja. Walakin Hanzalah, tetapi wahai Hanzalah, sa'atan, perlahan-lahan wahai Hanzalah. Perlahan-lahan wahai Hanzalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah betapa takutnya para sahabat terhadap sifat munafik. Padahal mungkin hal ini lumrah terjadi, bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq pun merasakan seperti itu. Dan Rasulullah juga tidak memarahi beliau. Bahkan kata Rasulullah SAW, sa'atan, perlahan-perlahan Hanzalah, perlahan-perlahan. Tapi bagaimana para sahabat takut sifat munafik ini ada di dalam hatinya. Ya. Yang hari ini hadirin jamaah sekalian, kita melihat banyak sekali orang-orang yang secara tidak sadar mereka nifak, mereka munafik. Ya. Mereka di dalam mulut mereka mengatakan beriman, tapi hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Tetapi dalam hatinya penuh kebencian terhadap orang-orang Islam, terhadap kaum muslimin. Padahal mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Tapi para sahabat begitu takutnya sifat munafik ini, sampai dalam sesuatu yang lumrah, yang biasa saja, mereka takut ini adalah bentuk munafik. Ya. Salah seorang sahabat, ya, yang memang tahu siapa-siapa orang munafik di Madinah, itu namanya adalah Huzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat yang siapapun orang munafik dia tahu. Karena kenapa? Rasulullah kasih tahu. Ya, Rasulullah, Huzaifah ibnul Yaman ini mendapatkan julukan oleh sahabat yang lain disebut dengan pemegang rahasia Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah mengasih tahu, ini munafik, fulan munafik gitu. Maka Huzaifah ibnul Yaman tahu siapa-siapa munafik yang ada di Madinah. Kemudian hadirin jamaah sekalian, suatu saat Umar bin Khattab datang kepada Huzaifah ibnul Yaman. Apa kata Umar? Wahai Huzaifah, aku ini Umar bin Khattab disebutkan tidak oleh Rasulullah sebagai seorang munafik. Sekelas Umar, Khalifah Amirul Mukminin, ikut semua perperangan bersama Rasul, tetap datang kepada Huzaifah ibn Yaman mengatakan, wahai Huzaifah, namaku disebut tidak oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Saking takutnya sahabat terhadap sifat munafik. Wal'iyadu billah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman mengenai orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Karena itulah para sahabat takut sekali, ya, sifat-sifat munafik itu di dalam hatinya. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Hanzalah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.